Shalom teman-teman. Pada sore ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan dan semoga Tuhan Yesus kami beribadah. Tuhan Yesus siapkanlah hati kami, bukakanlah hati kami agar kami bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pujian Memasuki Gerbang-Nya. Mari kita hafalkan bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita kembali menyanyikan pujian Memau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, mengucap syukur buat semua kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bersumber dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Coba ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudnya datang kemari, ya api Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Tema renungan kita, Tuhan mendengar doa orang yang benar. Ketika Elia tiba di rumah janda Sarpat,
tepung dan minyak janda Sarpat itu tinggal sedikit. Tapi karena kuasa Tuhan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis lagi. Selalu ada setiap hari. Habis dimasak ada lagi. Begitu terus setiap hari sehingga mencukupi kebutuhan makan mereka bertiga. Elia tinggal di rumah janda Sarpat itu dan dipelihara Tuhan selama musim kemarau yang panjang itu. Namun, suatu hari anak janda Sarpat itu mengalami sakit. Anak itu pun akhirnya meninggal. "Tuan, apakah kamu datang kemari untuk menghukumku atas dosa-dosaku, sehingga anakku yang kusayangi mati?" keluh janda Sarpat itu kepada Elia. Elia pun ikut sedih. Lalu Elia membawa anak itu ke kamarnya yang di atas. Lalu Elia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" 3 kali Elia memeluk anak itu dan berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia bersyukur kepada Tuhan. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Ibu janda itu sangat senang dan memeluk anaknya. Anak-anak sekalian, renungan kita mengingatkan kita betapa besarnya kuasa doa. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami